Selamat pagi Bapak Anco dan teman-teman sekalian. Saya Desi Arianti dengan NPM 2024145014. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang manusia, nilai moral dan hukum. Mari kita bahas satu persatu. Baik teman-teman sekalian, di sini saya akan langsung saja membahas materi mengenai manusia, nilai moral dan hukum. Pengertian manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang diberi kemampuan berpikir, merasakan, dan memahami berbagai hal di sekitarnya. Manusia tidak hanya hidup secara fisik, tetapi juga memiliki kebutuhan sosial dan emosional. Karena itu, manusia tidak bisa hidup sendirian. Orang memerlukan bantuan, kerjasama, serta hubungan dengan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Inilah alasan mengapa manusia disebut sebagai makhluk sosial yang selalu terhubung dengan lingkungan masyarakat. Pengertian nilai. Nilai adalah sesuatu yang dianggap penting oleh seseorang atau sekelompok orang sehingga dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan sikap dan perilaku. Nilai memberikan gambaran tentang apa yang dianggap baik, benar, dan pantas untuk dilakukan. Dengan adanya nilai, seseorang dapat membedakan mana tindakan yang bermanfaat dan mana yang sebaliknya dihindari. Setiap masyarakat memiliki nilai yang berkembang sesuai budaya, lingkungan, dan pengalaman hidup masing-masing. Teman-teman sekalian, tadi saya sudah menjelaskan mengenai apa sih itu pengertian dari nilai. Nah, selanjutnya saya juga akan menjelaskan mengenai jenis-jenis nilai itu tersendiri. Jenis-jenis nilai. Yang pertama, nilai sosial. Nilai sosial merupakan nilai yang lahir dan berkembang di dalam masyarakat. Nilai ini mengatur bagaimana seseorang harus berperilaku agar dapat diterima oleh lingkungan sosialnya. Nilai sosial mencakup hal-hal seperti cara berinteraksi, norma sopan santun, kerjasama, dan kepedulian terhadap sesama. Tanpa nilai sosial, hubungan antar anggota masyarakat bisa terganggu dan menimbulkan konflik. Nilai agama berasal dari ajaran Tuhan Yang Maha Esa. Nilai ini berisi aturan, larangan, dan perintah yang menjadi petunjuk hidup bagi para pemeluk agama. Nilai agama bersifat tetap dan tidak dapat dirubah karena dianggap sebagai kebenaran mutlak. Nilai agama mengajarkan manusia untuk hidup jujur, menghormati sesama, serta menjauhi perbuatan yang merugikan. Dan yang terakhir, ada nilai kebenaran. Nilai kebenaran bersumber dari kemampuan berpikir manusia atau akal sehat. Nilai ini digunakan untuk menilai apakah sesuatu itu logis, masuk akal, serta sesuai dengan fakta. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai kebenaran membantu seseorang menilai informasi, menghindari kesalahan, dan membuat keputusan berdasarkan penalaran yang tepat. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pengertian moral. Moral adalah aturan tidak tertulis yang mengarahkan seseorang untuk bertindak dengan baik, sopan, dan sesuai dengan norma masyarakat. Moral berfungsi sebagai penuntun perilaku sehingga seseorang dapat berhubungan dengan orang lain secara harmonis. Moral biasanya dipengaruhi oleh pendidikan, lingkungan keluarga, dan ajaran agama. Nilai moral membantu seseorang memahami batas-batas yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Nilai moral dapat berbeda antara individu maupun masyarakat karena pengalaman budaya dan cara pandang yang tidak sama. Meskipun begitu, nilai moral tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga agar hubungan antar manusia tetap berjalan adil dan baik. Contoh nilai moral. Yang pertama, ada kejujuran. Kejujuran menunjukkan sikap seseorang yang mau menyampaikan sesuatu apa adanya. Orang yang jujur biasanya lebih dipercaya dan dihormati. Kejujuran penting dalam berbagai hal, mulai dari berbicara, bekerja, hingga menjalani kehidupan sehari-hari. Yang kedua, gotong royong. Gotong royong mencerminkan kebiasaan saling membantu tanpa pamrih. Dengan bekerja sama, pekerjaan menjadi lebih ringan dan hubungan antar anggota masyarakat menjadi lebih kuat. Yang terakhir adalah toleransi. Toleransi adalah sikap menerima dan menghargai perbedaan orang lain. Perbedaan tersebut bisa berupa keyakinan, budaya, pendapat,
atau kebiasaan. Ini ada fungsi nilai moral. Yang pertama itu sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Nilai moral membantu seseorang mempertimbangkan baik dan buruk sebelum bertindak. Dengan mempertimbangkan nilai moral, seseorang dapat membuat keputusan yang lebih bijak, bertanggung jawab, dan tidak merugikan orang lain. Nilai moral berperan besar dalam menciptakan hubungan yang harmonis. Nilai seperti keadilan, kejujuran, dan saling menghargai menjadi fondasi agar masyarakat dapat hidup damai. Tanpa nilai moral, hubungan sosial dapat mudah terganggu dan menimbulkan konflik. Di pembahasan yang kedua, ada pengertian hukum menurut para ahli. Menurut John Austin, hukum adalah aturan yang dibuat oleh pihak yang berkuasa. Aturan ini ditujukan kepada manusia yang memiliki akal agar mereka tahu apa yang harus dilakukan. Jadi, hukum dipandang sebagai perintah dari penguasa kepada masyarakat. Menurut Bellevoye menjelaskan bahwa hukum adalah aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Aturan ini dibuat untuk menjaga ketertiban dan didukung oleh kekuasaan yang ada dalam masyarakat tersebut. Tanpa kekuasaan yang mengatur aturan, itu tidak akan berjalan dengan baik. Menurut Thomas Hobbes menyatakan bahwa hukum adalah perintah dari orang yang memegang kekuasaan. Perintah ini harus ditaati oleh masyarakat, karena penguasa memiliki hak untuk memberi perintah dan menegakkannya. Dengan kata lain, hukum muncul dari otoritas yang lebih tinggi. Selanjutnya ada tujuan dari hukum. Yang pertama, melindungi kepentingan manusia. Hukum dibuat agar manusia terhindar dari bahaya. Hukum melindungi hak, keamanan, dan keselamatan setiap orang. Yang kedua, mengatur hubungan antar manusia. Dengan adanya hukum, hubungan antar manusia menjadi lebih tertib. Hukum membantu mencegah konflik karena setiap orang tahu batasan hak dan kewajibannya. Dan yang ketiga, menjaga ketertiban dalam masyarakat. Hukum menjadi alat untuk menjaga masyarakat tetap teratur. Tanpa hukum, masyarakat mudah kacau dan tidak aman. Selanjutnya ada bidang-bidang hukum atau jenis-jenis hukum. Yang pertama itu ada hukum pidana. Hukum pidana adalah aturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang. Jika seseorang melanggar aturan pidana, maka ia akan mendapat hukuman. Hukuman pidana bertujuan menjaga keamanan masyarakat dari tindakan yang merugikan. Dan yang kedua, ada hukum tata negara. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur tentang negara. Bidang hukum ini membahas hubungan antara lembaga negara, tugas masing-masing lembaga, dan bagaimana negara bekerja. Singkatnya, hukum tata negara mengatur segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Pembahasan yang terakhir, saya akan menjelaskan kaitannya antara manusia, nilai moral, dan hukum. Ketiganya itu memiliki hubungan yang sangat erat. Manusia hidup dengan akal dan perasaan, sehingga membutuhkan panduan dalam bersikap. Nilai moral memberikan manusia pedoman untuk membedakan yang baik dan buruk. Nilai moral membentuk karakter dan cara seseorang berperilaku. Hukum dibuat berdasarkan nilai moral yang berkembang di masyarakat. Hukum menjadi aturan yang mengikat agar manusia tidak berbuat seenaknya. Hukum juga memastikan setiap orang menghormati hak orang lain. Sekian pembahasan dari saya mengenai materi manusia, nilai moral, dan hukum. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.